Allah bilang, malaikat Jibril, coba tuh main ke situ, ke surga Aden. Kamu lihat yang aku persiapkan untuk hamba-hambaku, yang kekasihku. Kan istana surga banyak nih. Nah, malaikat Jibril terbang tuh, push, berkeliling. Tiba-tiba nongol Jariyah, salah satu pelayan surga. Surga Aden itu langsung terang benderang. Olat, maka berkatalah di layar surga tadi, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu kholaqoni, menciptakan aku, liman, untuk orang asaro yang lebih memilih ridallahi, akan ridhonya Allah, ala hawa nafsihi, daripada hawa nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Al-hadisul khamis wal ishruna. Al-hadisu adapun hadis Al-khamisu wal ishruna, yang ke-25. Hadis yang ke-25 menerangkan tentang keindahan surga. An Abdi Somad bin Hisan, dari Imam atau Syekh Abdus Somad bin Hisan. Olah, berkata beliau, kuntu, dahulu aku, atau pernah aku, itu inda Sufyan Ats-Tsauri, di sampingnya atau di sisinya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dulu aku pernah, kata Imam Abdus Somad bin Hisan, beliau bilang, dulu saya pernah berada di sampingnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua guru yang namanya Sufyan. Yang pertama Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Yang kedua Imam Sufyan Uyainah. Jadi Imam Syafi'i pertama kali belajar atau pondok kalau bahasa zaman dulu itu ke Madinah, ke Mekah. Dulu Mekah Madinah menjadi satu ya, karena dulu kan kerajaan sifatnya. Jadi Mekah Madinah itu satu wilayah, kalau sekarang kan kota. Beliau berguru kepada Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas, yaitu ulama pendiri mazhab Maliki. Ya. Imam Syafi'i ketika dirasa udah cukup, udah pintar sama Imam Malik gurunya, kemudian disuruh berguru kepada Imam Hanafi di Baghdad, di Irak. Nah, tapi Imam Syafi'i pas ke Baghdad, ke Irak, ternyata Imam Hanafi di sana sudah wafat. Jadi Imam Hanafi itu paling tua ya. Runtutannya Imam Hanafi, terus kemudian Imam Maliki, terus Imam Syafi'i, terus Imam Hambali. Mayoritas orang Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i. Makanya kalau saya sendiri namain pengajian tuh ada Syafi'inya, As-Salafiyah, As-Syafi'iyah. Jadi kita belajarnya tentang Syafi'i. Kalian sholat tuh misalnya, ya takbir. Kalau yang laki kepeknya dibuka, kalau yang perempuan ditutup. Allahu Akbar, sedekap.
Ya, di bawah dada, di atas pusatnya itu madzhab Syafi'i. Nanti kalau kalian umroh, kalian haji, itu madzhab ada 4 tadi itu. Ada yang Maliki, ada yang Hanafi, ada yang Hambali. Nanti kalian akan lihat orang nggak sedekap. Allahu Akbar, lepas ada kayak gitu. Ada yang sedekapnya di pinggang. Allahu Akbar. Ada itu tuh. Nah, kalian lihat. Boleh nggak sholat kayak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Cuman itu bukan madhab kita. Maksudnya madhab itu apa sih? Aliran yang kita pelajari, yang kita yakini, lalu kemudian kita amalkan. Jadi kalian belajar sama Pak Ustaz. Pak Ustaz kan dulu belajar sama guru Pak Ustaz kan. Gurunya Pak Ustaz kan belajar sama gurunya gitu. Gurunya Pak Ustaz kan belajar sama gurunya Pak Ustaz. Gurunya Pak Ustaz belajar lagi sama gurunya Pak Ustaz. Gurunya Pak Ustaz kan belajar sama gurunya Pak Ustaz. Iya. Nah, itu namanya silsilah atau sanad ilmu dalam bermadzhab. Nah, itu pentingnya ngaji sebetulnya itu. Ya, kalau kalian belajarnya sama YouTube, ya, jangankan ilmunya, ustadznya ini kalian gak pernah ketemu, ya enggak? Masa terkenal sekalipun, pernah gak ketemu begini? Gak pernah. Ya, dalam berilmu, dalam belajar itu namanya ada istilah talaki. Talaki itu tatap muka. Ya kayak sekalian sekolah lah. Sekarang mungkin nggak, misalnya gitu, Nisa SD 27. Ya, terus kemudian Nisa lulus dapat ijazah, ya kan? Kaila misalnya Pairus 09, lulus dapat ijazah. Nah sekarang seandainya di Nisa sama Naila kan 27, tapi ngakunya alumni 09. Kira-kira yang sekolah di 09 terima nggak? Nggak terima, kenapa? Karena dia alumni 27. Wah, Nisa 27 ngaku aku 09, berarti gitu. Atau sebaliknya nih, Kaila sama Pairus 09. Ya kan, udah lulus dari 09 ngaku-ngakunya anak 27, wah saya dulu alumni 27. Nah yang anak 27 gak terima. Itulah kira-kira. Enggak. Nah sekarang kalian ngaji sama Ustaz nih. Kelak kalian besar, pas kan ada yang nanya, emang dulu bisa ngaji di mana? Bapak Ustaz Jelani, gitu kan. Terus Naila tanya, emang Naila dulu ngaji di mana? Bapak Ustaz Jelani. Bapak Ustaz masih terima, oh iya dulu dia ngajinya sama saya gitu. Tapi seandainya ada orang nggak pernah ngaji sama Pak Ustaz, ditanya, kamu muridnya siapa? Muridnya sekian itu siapa lu? Kalau ngaji sih kagak pernah, tahu nggak? Nah zaman sekarang tuh orang banyak ngakuin gurunya, ustadznya dia, tapi dia sendiri kan nggak pernah ngaji. Kan banyak sekarang di YouTube tuh, ya kan? Di medsos. Ya. Bahkan mungkin di antara kita atau mungkin bapak ibu kalian, ayah mama kalian suka ngupload yang ustadznya itu nggak pernah ketemu sama kita, ya kan? Nah ilmu itu didapat lewat dasar belajar. Ya tadi kayak kalian sekolah. Ketika kita lulus sekolah, maka kita diperbolehkan mengakui bahwa kita pernah belajar di situ. Ya. Nah singkat cerita sampailah kemudian Imam Syafi'i ke Baghdad. Baghdad itu Irak ya. Nah, sampai di sana ternyata Imam Hanafi udah wafat. Akhirnya Imam Syafi'i, imam besar kita, beliau belajar kepada murid-muridnya Imam Hanafi. Nah, salah satu muridnya Imam Hanafi ya ini Imam Sufyan As-Tsauri. Jadi biar tahu. Jadi Imam Sufyan As-Tsauri itu gurunya Imam Syafi'i dari jalur muridnya Imam Hanafi. Muridnya Imam Hanafi banyak nih. Ya, salah satunya adalah Imam Sufyan As-Tsauri. Nah, Imam Sufyan As-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Imam Hambali belajar kepada Imam Syafi'i. Sufyan As-Tsauri ini punya murid, salah satunya yaitu Syekh Abdul Somad bin Hisan. Nah beliau berkata, saya dulu pernah berada di sampingnya Imam Sufyan As-Tsauri. Asma'u yang mana aku mendengar minhu darinya. Aku pernah mendengar dari beliau al hadis akan suatu hadis.
Fakuntu maka dahulu adanya aku. Dulu aku itu saat mendengarkan hadis tadi, maksudnya itu fil masjid, sedang di dalam masjid, yauman pada suatu hari. Fasolaitu lalu sholatlah aku setelah ngaji, kalau bahasa kita ya. Itu aku lagi berada di dalam masjid, habis ngaji itu lalu saya sholat. Al-maghriba akan sholat maghrib ma'ahu bersamanya, bersama Imam Sufyan As-Tsauri. Ya kayak gini lah kalian ngaji, ya kan, Pak Ustadz nih, terus azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka, ya kan. Habis buka, sholat maghrib. Berarti gitu. Nah ini juga sama, Imam Sufyan As-Tsauri sholat maghrib bersama murid beliau, yaitu Imam Abdus Somad bin Hisan. Pada kolam maka masuklah. Nah setelah selesai sholat maghrib, masuklah al-baita ke rumahnya. Lalu beliau kemudian masuk ke dalam rumahnya. Imam Sufyan As-Tsauri sempat masuk ke dalam rumah. Summa kharaja, kemudian keluar lagi beliau. Kemudian Imam Sufyan As-Tsauri keluar lagi. Ilayya, kepadaku, maksudnya menuju aku, muridnya itu yaitu Imam Abdus Somad bin Hisan. Wa biyadihi, dan itu pada tangan beliau. Maksudnya Imam Sufyan As-Tsauri di tangannya itu pun ada roti. Kalau orang Arab kan makannya roti ya. Kalau kita mah nasi lah. Bawa besek. Wah enak nih makan kan. Dibuka dulu ya kan ya, rendang, tunjang, ayam bakar, seblak, minumnya es campur, es teler, bakso, sate. Berarti gitulah. Tapi ini ceritanya Imam Sufyan As-Tsauri, bukan Ustaz. Ustaz mah kalian pulang aja, nggak usah makan di sini, enak aja. Dan terus kurang. Nah, beliau kemudian bawa makanan nih. Kalau bawa kita nasi ya, lauk pauk. Kalau di Arab bawanya roti, karena makannya kan roti. Wa alaihi, dan juga padanya, maksudnya pada Imam Sufyan As-Tsauri bawa juga beliau zabibun, anggur kering, kismis, diqadri kafin, dengan seukuran telapak tangan. Ini kan cuci mulutnya, ibaratnya habis makan ya kan, cuci mulutnya. Kalau kita mah jeruk, pisang. Nah, kalau di sono kismis, anggur kering. Terus kemudian fakta namtu, maka mengambil aku, maka aku mengambil, maksudnya roti sama anggur tadi. Kalau tahu saat tidak ada dia. Kalau tahu itu artinya saat sepinya, maksudnya saat nggak ada Imam Sufyan As-Tsauri. Jadi Imam Sufyan As-Tsauri masuk lagi, baru dimakan. Biasa kan malu sama gurunya. Kayak kalian lah, misalnya kalian bosan hidangin donat misalnya kan. Donat nih, donat mesis, ya kan? Donat strawberry, donat keju. Terus Ustaz bilang sama kalian, ayo makan, gitu kan? Ayo kali makan, ayo Hani makan, Putri, gitu, makan, Faira makan. Nah bilang mau tawarin, mau sendiri. Nah, kalau Ustaz tawarin tuh, makan, bisa makan, ayo. Kan masih malu tuh. Ini masih ya. Nah, pas ada ke dalam bawa. Ya. Ini kan dia dulu ke dalam. Nah, ini juga sama berarti gitu. Imam Sufyan As-Tsauri pas masih ada, ya. Imam Abdus Somad ditawarin, makan Somad, gitu. Makan. Nah, Imam Sufyan As-Tsauri masih ada. Ini. Nah, pas Imam Sufyan As-Tsauri enggak ada, baru kemudian dimakan sama Imam Abdus Somad. Makultu, maka berkata aku, rahimaka, semoga merahmatimu. Siapa?
Allahu Allah Ta'ala, semoga Allah merahmatimu. Lawin basatta, ini jangan dikol-kolain, jangan basatta, jangan basatta. Jadi to kalau ketemu ta itu diidghamkan. Ya, jadi to-nya dimasukin ke ta, basatta. Jadi bukan basatta, bukan. Karena to sama ta huruf yang sejenis, namanya idgham mutajanis. Contohnya kayak kalian baca abatum, kalian baca kuliah tuh, kuliah ayat kafirun, la abudu mata abudun wala antum abidun nama abud wala ana abidun ma abatum. Tulisannya abatum. Nah, dalnya itu nggak dikol-kolangin, nggak dipantulin karena bertemu tak. Jadi itu mutajanis. Lawin basata, andaikan melebarkan dakwah engkau, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, andai kata engkau melebarkan sayap dakwah ilan nasi kepada manusia, fayatika maka akan datang kepadamu siapa asyarifu orang yang mulia, wal wadi'u dan orang yang rendah, wal gina dan orang yang kaya, wal fakir dan orang yang fakir, orang yang miskin. Wah, kalau engkau gede ini tempat majelis, kan? Hebat nih Imam Sufyan Ats-Tsauri, gedein aja majelisnya nih, kan? Pasang bendera, pasang umbul-umbul, gitu ya. Orang mulia datang, orang rendah datang, orang kaya datang, orang miskin datang, pokoknya banyak yang hadir. Kata Imam Abdus Somad ya kepada gurunya, fayastami'una maka mereka akan mendengarkan. Maka orang-orang yang datang tadi itu, yang berjubel itu ya, yang banyak itu akan mendengarkan minka darimu al hadisa akan suatu hadis, wayahmiluna dan akan membawalah mereka juga akan membawa angka darimu al hadisa akan ilmu hadis tersebut. Kan kalau dipikir-pikir benar juga ya. Ini kalau puasa buka pengajian gini kan, yang datang kan kalian doang nih, ya kan? Yang ngaji-ngaji gini, yang kenapa Ustadz aja. Coba kalau Ustadz lebarkan sayap, boleh pasang bendera, ya kan? Nah, pasang bendera ada, ya kan? 4 meter, bawa umbul-umbul nak, kayak mana Nabila tuh bawa umbul-umbul. Marsa, naik motor mah, yang kencang, biar dikit, oke. Mau. Woi, bawa bendera gitu kan. Ya kan biasanya begitu. Nah, kan pasti yang datang kan banyak kan. Di sana Pak Ustadz Jelani kan. Kitabnya apa kok? Ngawak Izubus Suriah kan. Wah, itu sampai luar suasana kan. Sampai kalian aja, begini dulu. Gak bisa begini biar, begini kan saking banyaknya orang begini. Gitu. Bayangin coba itu. Kalau mau ibaratnya gitu. Faqala maka berkata li kepadaku. Siapa? Sufyanu Imam Sufyan. Beliau guru saya ngomong kepada saya. Ayu rajuli, bagaimanakah sosok? Rajul itu artinya orang ya, laki-laki. Maksudnya di sini sosok. Indaka di sisimu atau menurutmu, yakni Mansurun Imam Mansur. Menurut kamu Imam Mansur itu seperti apa sih? Ini Imam Mansur imam besar, ulama juga. Qala maka berkata beliau yang meriwayatkan cerita ini ya, Imam Abdus Somad bin Hisan. Qultu berkata aku, kata Imam Abdus Somad, muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Mansur itu imamun, seorang imam, ya, seorang ulama. Imam di sini bukan imam sholat.
ya. Maksudnya ulama siqotun yang adil, yang siqoh adil itu maksudnya dia meriwayatkan hadis itu sesuai apa adanya gitu. Jadi nggak ditambahin, nggak dikurangin. Ma'munun yang dipercaya atau yang terpercaya. Wah, Imam Mansur mah ulama yang hebat, ulama hadis itu, kata Imam Abdus Somad bin Hisan. Qala, maka berkata lagi beliau. Lalu kemudian Imam Sufyan ngomong lagi, fa ayyur rajuli indaka Ibrahim an-Nakhai. Fa ayyur rajuli, bagaimanakah sosok seseorang, indaka bagimu atau menurutmu, yakni Ibrahim an-Nakhai, Imam Ibrahim an-Nakhai. Kalau Imam Ibrahim an-Nakhai, menurut engkau sosok beliau itu seperti apa? Qala, maka berkata lagi si Abdus Somad bin Hisan, qultu, berkata aku menjawab, oh Imam Ibrahim an-Nakhai itu imamun, ya tokoh, imam atau ulama boleh, min a'immatil muslimina, dari umatnya kaum muslimin. Beliau tokoh kita, tokohnya kaum muslimin. Ola, maka berkata lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa'ayu rajuli, lalu bagaimanakah sosok indaka bagimu atau menurutmu, Alqamah, sahabat Alqamah, wa Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa beliau menurut engkau ini, wahai Abdus Somad bin Hisan? Ola, maka berkata atau menjawab aku, menjawab beliau ya Abdus Somad bin Hisan, qultu, berkata aku, oh Alqamah sama Abdullah bin Mas'ud itu min al-fadili ashabi Rasulillahi, termasuk dari seutama-utamanya sahabat Rasulullah. Jadi kata beliau, oh sahabat Alqamah sama sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang termasuk di antara sahabat yang paling utama, paling afdol. Nah, akhirnya kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan suatu hadis yang diriwayatkan dari 3 ulama tadi itu. Ola, maka berkata beliau, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, hadasana, menceritakan pada kami, ya, kepada kami di sini maksudnya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Mansurun, Imam Mansur. Imam Mansur dari siapa? An Ibrahim, dari Imam Ibrahim. Nah, Ibrahim dari siapa? An Alqamah, dari Alqamah, dari sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah dari siapa? An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lama khalaqa, tatkala menciptakan, jannati adnin, akan surga Aden. Surga Aden tuh surga tingkatan kedua setelah surga Firdaus. Kalau surga Firdaus itu para nabi tuh, para nabi, para rasul ya. Nah di bawahnya ada namanya surga Aden. Ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin gitu ya. Nah, jadi surga Aden, jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden,
Da'a maka memanggillah Jabroila akan malaikat Jibril. Jabroila boleh, Jibroila boleh. Jibroil boleh. Alaihi salam. Faqala maka berfirmanlah Allah. Allah berkata ya, berhubung untuk Allah ya berfirman. Kalau buat Nabi bersabda. Ya disesuaikan aja. Lahu kepadanya, kepada malaikat Jibril, intoliku, pergilah kamu atau berangkatlah kamu, panzur lalu lihatlah olehmu, ilama kepada sesuatu, khuliqa yang telah diciptakan, maksudnya yang telah aku ciptakan kata Allah, li ibadi untuk hamba-hambaku, wa auliyai dan kekasih-kekasihku. Jadi Allah tuh menyombongkan ya, kalau Allah boleh ya, kalau kita baru nggak boleh sombong, pamer itu. Kalau Allah boleh sombong, Allah bisa bikin surga nih, wah cakep ya kan, indah. Nah Allah nih menyombongkan zatnya, ya boleh kalau Allah, kalau kita nggak boleh sombong. Allah bilang, malaikat Jibril, coba tuh main ke situ, ke surga Aden, kamu lihat yang aku persiapkan untuk hamba-hambaku, yang aku persiapkan untuk kekasih-kekasihku. Qala maka berkata beliau, ya Abdus Somad atau Imam Sufyan As-Tsauri yang menceritakan hadis, fadhahaba maka berangkatlah atau pergilah Jabroilu malaikat Jibril. Disuruh kayak gitu, malaikat Jibril nggak pakai ngebantah, memang kita mah disuruh aja, itu beliin cabai, mama, tuh beliin kemiri, mama, tuh beliin teh dulu, mama, tuh beliin gula dulu, mama, ini duit 10.000, iya mah, belum duit 10.000, hijau kan. Malaikat Jibril disuruh Allah, tuh lihat tuh, apa yang saya ciptain, keren gak tuh, menyombongkan gitu, apa Allah bebas ya kan. Terus kata malaikat Jibril, oke siap ya Allah, 86. Maka pergilah malaikat Jibril. Ngapain tuh malaikat Jibril? Yatufu, dia pun mengelilingi fitil kaljinani, di dalam surga tersebut. Malaikat Jibril berkeliling. Berkeliling di surga Aden tadi. Dilihat malaikat Jibril. Maka fasyrofat, maka tiba-tiba muncullah ilaihi kepadanya, muncul nongolin diri kepada malaikat Jibril. Siapa? Jariyatun, pelayan perempuan, pelayan surga. Min huril aini, dari golongan bidadari surga. Kan? Jadi disebutnya jariyah. Min ba'di tilkal kusuri, dari sebagian istananya surga tersebut. Kan istana surga banyak nih, banyak ya. Nah malaikat Jibril terbang tuh, berkeliling. Tiba-tiba nongol jariyah, nongol salah satu pelayan surga, jedul gitu kan. Malaikat Jibril gitu kan, nongol dari istana surga yang ada banyak itu. Tiba-tiba tuh jariyah itu pelayan surga, fatabasama, tersenyum. Tabasama ya, tabasamu, tabasum tuh tersenyum. Fatabasamat, lalu tersenyumlah dia, si pelayan surga tadi, ila Jabroila, kepada malaikat Jibril. Senyum si bidadari tadi kepada malaikat Jibril. Ting, giginya kelihatan. Fadoat, maka teranglah, maka terang tiba-tiba Jannatu Adnin, surga Aden tersebut. Surga Aden itu langsung terang benderang, gara-gara senyumnya si pelayan. Senyum doang, gimana ketawa coba. Senyumnya aja udah bisa bikin terang surga, gimana ketawanya. Udah kayak lampu disco.
Iya, mindo isanayaha. Oh, karena bersinarnya gigi depannya dia. Si pelayan surga tadi, si Jariyah. Faqara maka tersungkurlah nyungsep Jabrailu malaikat Jibril sajidan dalam keadaan tersujud. Mengetahui cahaya begitu terang, malaikat Jibril nyungsep sujud langsung. Kenapa? Fazona karena dia menyangka annahu bahwa sesungguhnya dia ya sinar tadi itu min nuri Rabbi berasal dari cahayanya Tuhan, maksudnya Allah al-izzati yang agung. Wah, jangan-jangan ini nurnya Allah, langsung sujud malaikat Jibril, padahal itu cahayanya pelayan surga. Ya malaikat Jibril itu tidak dikasih tahu. Ya, kalau malaikat dikasih tahu nggak tahu juga, langsung sujud. Jangan-jangan Allah, maafin saya. Panadahu maka dia pun mengatakan kepadanya, si Jariyah tadi berkata pada malaikat Jibril, ya aminallah, wahai malaikat yang dipercaya Allah, irfa angkatlah roksaka akan kepalamu itu. Wahai malaikat yang dipercaya Allah, wahai malaikat Jibril, angkat kepalamu, jangan sujud, saya bukan Tuhan, saya pesuruh Allah, saya pelayan surga, udah angkat kepalamu. Fanazoro maka melihatlah dia, malaikat Jibril lihat ilaiha kepadanya, kepada si Jariyah tadi, ya pelayan surga tadi. Faqala maka berkatalah dia, berkata malaikat Jibril, subhanakalladzi khalaqaka, subhanaka maha suci engkau ya Allah, alladzi khalaqaka yang telah menciptakanmu. Maksudnya maha suci Allah yang telah menciptakan engkau. Wah, kamu cantik banget. Kalau yang laki-laki ganteng banget. Ya, tadi sebab di sana yang laki-laki dapat bidadari, yang perempuan dapat bidadara. Jadi sama-sama cakep. Yang laki dapat bidadarinya cantik, yang perempuan dapat bidadaranya ganteng. Kamu indah sekali, hebat sekali yang menciptakan engkau. Faqalat maka berkata siapa al-jariyatu si pelayan surga tadi, ya aminallahi wahai malaikat yang dipercaya Allah, atadri apakah tahu kamu, liman untuk siapa, khuliqtu diciptakan aku. Wahai malaikat Jibril, tahu nggak kamu saya diciptain oleh Allah untuk siapa? Qala maka berkata malaikat Jibril, lah, I don't know, saya tidak tahu. Qolat maka berkatalah dia, si Jariyah tadi, pelayan surga tadi, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala itu khalaqoni menciptakan aku, liman untuk orang, diberikan untuk orang, asaro yang lebih memilih ridallahi akan ridhonya Allah. Saya diperuntukkan buat orang yang lebih milih ridho Allah ala hawa nafsihi daripada hawa nafsunya. Kan kalau ngegedein majlis kan cuma ngikutin hawa nafsu, gede-gedein bendera cuma ngikutin hawa nafsu. Nah, ngajar itu adalah untuk mencari ridho Allah. Wow.